لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, kita harus betul-betul memaklumi, memahami, berkeyakinan bahwa Islam agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama merupakan jalan yang lempang menuju akhirat. Tidak ada jalan yang lempang menuju akhirat kecuali agama Islam. Ini yang harus kita tetapkan di dalam hati. Tiap hari dan malam 17 kali kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni lurus ke syurga, yaitu jalan yang lurus, yaitulah agama yang suci ini, yaitu agama Islam. Bersama itu, agama Islam ini terbagi kepada 3. Yang pertama, bidang akidah. Ini merupakan pendomen dan merupakan lahan untuk pertanian. Akidah apabila kuat, maka kuatlah seluruhnya. Akidah apabila lapuk, maka lapuklah seluruhnya. Orang tidak akan terikat dengan amalan Islam dan tidak akan terikat dengan menjauhkan larangan dalam Islam apabila akidah ini lapuk dan bahkan hilang. Jadi oleh karenanya masalah akidah, masalah iman, masalah tauhid, masalah segala yang menyangkut dengan kebahagiaan akhirat ini harus dimiliki dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bidang ibadah. Bidang ibadah ini bidang amalan. Yang bidang amalan ini rajin orang melaksanakannya apabila orang memiliki akidah yang sempurna. Yang ketiga, ilmu untuk menyelamatkan ibadah, yaitu ilmu tasawuf. Maka rangkap daripada 3 ilmu ini, inilah Islam. Hadirin yang terhormat, kemudian harus ditetapkan pula di dalam hati bahwa Islam ini punya musuh yang ingin menghancurkan Islam, punya musuh yang ingin memusnahkan Islam. Sikap musuh seperti ini dari karena mereka itu hasadam min indi anfusihim, dengki mereka terhadap agama Islam. Hadirin yang terhormat, dalam Al-Quran Allah menyebutkan musuh Islam ini ada 3. Yang pertama,
Nasara. Nasara, kaum Nasrani. Yang kedua, Yahudi, yaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi dan kaum Nasara, ini mereka sebenarnya orang yang memiliki kitab yang diturunkan Allah daripada langit. Yaitu bagi kaum Yahudi diturunkan kitab Taurat, dan bagi kaum Nasrani diturunkan kitab Injil. Kemudian mengapa mereka jadi kafir dan bermusuh dengan agama Islam? Sedangkan Quran yang diturunkan untuk umat Islam ini berjalan lurus dan tidak berlawanan dengan kitab Taurat, tidak berlawanan dengan kitab Injil. Tetapi mereka mengapa berlawanan? Alladzina yaktumuna, mereka yang menyembunyikan akan ayat Allah di dalam Taurat, dan mereka yang membuang akan ayat Allah di dalam Injil. Mula-mula mereka membuang ayat Allah di dalam kitab Taurat dan Injil adalah ayat yang menyangkut dengan rajam zina. Mengapa mereka buang? Mereka menganggap bahwa ayat ini tidak layak dipergunakan, dari karena banyak yang terjatuh di dalam perbuatan zina, orang-orang elit daripada mereka. Maka apabila dirajam orang elit, membuat kemaluan besar. Jadi karenanya ayat menyangkut rajam ini dibuang oleh mereka. Termasuk ketika terjadi pada masa Rasulullah di Madinah. Mereka ada dua kaum daripada orang Yahudi, yang satu berzina dengan yang satu lagi. Maka mereka datang pada Nabi meminta hukum. Nabi mengatakan, coba kamu datangkan kitabmu Taurat. Maka ulama mereka mendatangkan, dan Nabi menghukum bahwa dengan hukum rajam. Mereka menolak karena mereka menyelamatkan bangsawan, menyelamatkan orang yang terkemuka. Maka hal-hal seperti ini, mereka daripada Yahudi itu, banyak ayat-ayat Taurat yang mereka buang. Di antaranya ayat riswah, sogok. Ini sogok diharamkan oleh Allah di dalam Taurat, dan diharamkan oleh Allah di dalam Injil. Mereka langsung membuang ayat ini, dan mereka mengambil sogok. Maka dalam Quran mengatakan, wala tud'lu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Dilarang dalam Islam jangan ikut dengan perbuatan mereka, yang mereka, para hakim mereka, mengambil sogok. Siapa yang lebih banyak setor, itulah yang menang dalam hukum dan peradilan bagi mereka. Karenanya Rasul mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum. Innama, hanya saja, halaka, binasa, dimalapetakakan oleh Allah orang-orang sebelum kamu. Mengapa dimalapetakakan? Idza syaraka dha'ifuhum, bila yang mencuri itu orang-orang lemah daripada mereka. Aqamu alaihil had, mendirikan atas mereka hukuman. Mengapa? Karena tidak sanggup bayar. Wa idza saraka syarifuhum, apabila yang mencuri itu orang-orang besar daripada mereka, taraku, dibiarkan begitu saja. Maka ini perlakuan yang dilakukan oleh kaum Yahudi
dan menyusul kemudian oleh kaum Nasrani. Kemudian kedua kaum ini, Yahudi dan Nasrani, tidak langsung, tidak saling percaya mempercayai. Yahudi mengatakan Isa anak zina. Ini kesesatan kaum Yahudi. Dua, Sulaiman tukang sihir. Ini perkataan kaum Yahudi. Muhammad bukan rasul. Karena kalau rasul pasti Muhammad dari keturunan kami. Maka hal ini yang telah dijelaskan oleh Nabi Musa di dalam Taurat, bahwa mereka disuruh beriman dengan Nabi akhir masa yang namanya Ahmad dan namanya Balya menurut ajaran Taurat, Balya menurut ajaran Israel Nasrani Ahmad. Tapi manakala datang yang mereka idam-idamkan, mereka itu langsung ingkar kepada Muhammad. Maka ini kesesatan kaum Yahudi. Karenanya kaum Yahudi sangat bermusuhan dengan agama Islam. Demikian pula dengan kaum Nasrani yang mereka mengatakan